Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan nama saya. Selamat sore. Iya, baik. Selamat sore, Bu. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara malam kita. Perkenalkan saya Meida Sitanggang. Saya Ketua Penggerak Komunitas MGMP Informatika Pokja SMP Negeri 4 Medan yang memprakarsai kegiatan webinar kita hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai webinar kita, untuk mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Selamat sore. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu, izin saya nih mau bertanya nih sebelum kita melanjutkan. Saya ingin melihat reaksinya Bapak Ibu yang ada di sini. Apa kabarnya? Mohon dijawab dengan menggunakan reaksi yang ada di remote. Oke, apa kabarnya Bapak Ibu? Atau bagaimana perasaan ini? Baik. Oke, Pak Riston jempol ya. Pak Muhammad Arifin katanya baik melalui suara ya. Oke, Pak Oka jempol. Baik. Oke, Bu Putri baik. Oke, Bu Rida jempol. Harusnya, aduh, Bu Rida ternyata bisa bergabung ya. Terima kasih sudah bergabung ya, Bu Rida. Bu Hertaita gimana kabarnya Bu? Oh, jempol ya. Sebenarnya Bu ada di kita itu ada reaksi, ada love, ada jempol, ada tepuk tangan, ada baik Bu. Itu bisa diklik gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, ini merupakan serangkaian kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh komunitas ya, dan kegiatan kita ini terdaftar di PMM Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada PMM ini Bapak Ibu, kalau ada boleh di chat angka 1 yang mendaftar melalui PMM boleh, atau ya angkat tangan juga boleh. Oke, Pak Arifin, Bu Dewi ya, yang mendaftar melalui apa ya, PMM ya. Oke, Pak Riston juga mendaftar ya. Iya, betul. Kita ya, Pak Asep. Oke, baik. Bapak Ibu sekali lagi, ini saya ambil dari istilah Batak Toba ya. Artinya berbincang-bincang, seperti senada dengan merdeka, kita apa namanya ya, budaya lokal, gitu, kearifan lokal. Jadi saya menyebutkan webinar kita ini, kami menyebutkan webinar kita namanya Nonang-Nonang berbincang-bincang. Jadi saat ini Bapak Ibu sifatnya kita berbincang-bincang, tapi yang kita bincangkan adalah seputar pendidikan. Ya, jadi nanti sifatnya kita tidak terlalu kaku kali, kita santai tapi serius, tapi dapat ilmu gitu ya. Kita di sini sifatnya berbagi. Jika nanti Bapak Ibu menemukan ada yang mau ditanya, ya Bapak Ibu. Nah, kali ini Bapak Ibu kita akan masuk ke topik update fitur Canva yang akan dibawa narasumber keren kita hari ini, yaitu Pak Riston Lumbangaul. Beliau ini adalah Kapten Belajar ID Toba, dan beliau sering update status di media sosial itu tentang pemanfaatan Canva. Makanya langsung saya ciduk beliau untuk mengisi webinar kita sebagai narasumber ya. Bapak Ibu kalau boleh izin bertanya lagi, yang sudah pernah menggunakan Canva boleh raise hand atau chat. Yang sudah pernah boleh di chat angka 2. Ya, boleh diketik angka 2 yang sudah pernah menggunakan Canva. Yang sudah pernah menggunakan Canva boleh ketik angka 2. Oke, Pak Asep sudah. Oke, yang belum boleh angka 0 ya. Yang belum angka 0. Udah kedengaran? Wow. Suara saya nggak kedengaran, Pak Riston? Kedengaran, tapi agak ini. Nggak ada suaranya loh, Bu. Kenapa nggak ada suaranya sama kami di sini? Nggak kedengaran suaranya sama sekali. Yang lain ada nggak Bapak Ibu yang nggak mendengar suara saya? Kedengaran. Dengar. Saya nggak, Bu. Nggak kedengaran sini, Bu. Mungkin apanya, Bu? Mungkin apa namanya? Mikrofon laptopnya, Bu? Iya,
speakernya coba Dini. Ah, Mikrofonnya dibuka. Dibuka. Iya, dibuka. Pikirnya Saya kedengaran. kedengaran Bu Putri. Ya. Kedengaran. Oke. Baik, ternyata teman-teman kita ini sudah pernah ada yang menggunakan Canva, tapi masih ada yang belum. Bu Magdalena belum ya. Jadi nggak apa-apa, nanti sambil dikenalkan sejenak, lalu kalau memang teman-teman nanti mau langsung praktek juga boleh ya Pak Riston ya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memakan waktu lebih banyak, kita langsung serahkan waktu dan kesempatan untuk Pak Riston untuk memberikan ilmunya, berbagi ilmunya tentang update fitur Canva ke kita. Silakan Pak Riston. Oke, terima kasih Bu Meida yang memberikan waktu dan kesempatan. Kedengaran suara saya Bu Meida? Jelas Pak, jelas. Oke. Terima kasih buat kita semua Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung sesuai dengan topik kita sore hari ini, yaitu update fitur Canva. Nah, jadi tadi udah ditanya oleh Ibu Meida nih, siapa yang sudah gunakan Canva. Tadi saya lihat di kolom chat ada Pak Asep, ada Bu Rida, ada Bu Putri ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, Canva itu sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID. Jadi dulu sebelum terintegrasi, jadi kita harus pakai akun Pro kalau kita mau bisa menikmati atau mengakses aplikasi Canva, semua fitur yang ada di sana. Tapi sekarang dengan akun ID Belajar, Bapak Ibu kita sudah dikasih akses untuk menggunakan aplikasi Canva, yaitu Canva for Education. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya mau tanya nih, siapa yang sudah menggunakan akun ID Belajar? Boleh diketik di kolom chat ya Bapak Ibu. Angka 3 ya, 3 aja karena tadi 1, 2. Boleh akun Belajar ID-nya Bapak Ibu, karena nanti geraknya dari situ sih sebenarnya, awalnya masuknya dari situ gerbangnya. Oke, Ibu Dewi, Bu Putri sudah. Boleh Bapak Ibu diketik, Pak Asep, Bu Ona, Rida, Dumani, Simanjunta juga sudah. Nah, jadi memang untuk langkah awal kita nanti masuk ke akun, ke aplikasi Canva itu, ya akun Belajar ID boleh Bapak Ibu. Tapi kalaupun saat ini masih belum, boleh juga sih menggunakan Canva dengan akun Gmail biasa. Oke Bapak Ibu, nah kita langsung masuk, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Nih, saya buat. Oke. Nah, jadi pertamanya saya langsung dari sini ya Bapak Ibu, dari Google. Tadi lihat ya Bapak Ibu. Nah, dari sini nanti kita masuk. Kalau sudah menggunakan, bisa kelihatan Bapak Ibu yang saya presentasikan ini? Bisa ya, Bu? Nah, jadi dari Google Apps ini, ada di sini nanti namanya Google Apps atau .9, boleh. Nah, dari sini Bapak Ibu nanti kelihatan Bapak Ibu, bisa kelihatan. Lihat? Oke, nah ini ada akun Canva, ada tulisan Canva. Nah, kita langsung klik Bapak Ibu Canva. Nah, ini dia. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi Canva ini ada fitur baru. Jadi kalau kita arahkan kursornya kayak di meja ada ini, ada temukan era baru. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan nggak ada. Nah, di sini makanya topik kita sore hari ini tentang fitur update, fitur baru Canva. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu ada coba tulisan ajaib, mari sketsa gambar, coba penghapus dan edit ajaib, ada edit drama selaras buat animasi, dan ada terjemahan. Nah, jadi kalau Bapak belum buka ini, dia semacam kita ini biasanya kalau nggak salah. Tapi ini saya sudah buka ya, karena rata-rata kita mungkin belum dibuka atau jadi dia buka setiap hadiah untuk menemukan fitur. Nah, yang pertama kita mau lihat nih, coba tulisan ajaib ya, coba tulisan ajaib. Nah, coba ya, yuk kita coba. Nah, jadi di sini kita menggunakan tulisan ajaib. Jadi,
dia Bapak Ibu dia Canva ini sudah terintegrasi dengan Izin, saya bilang Pak Riston. Izin Pak Riston, ya. yang namanya Canva-nya belum. Oh, belum ya. Ah, Oh, bentar. Oke. Nah, Iya. bentar. Oke, desain. Ini kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan. Oke. Nah, kita langsung masuk di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi yang pertama fitur yang kita gunakan itu yang saya bilang tadi itu mengenai tulisan ajaib. Nah, jadi kita di sini misalnya cara membuat bolu, cara membuat kue bolu. Kue bolu. Nah, terus kita enter Bapak Ibu. Nah, jadi nanti dia nih, ada nggak muncul Bapak Ibu? Ada ya? Nah, jadi kita hanya membuat kata tadi cara membuat dibuat dengan AI, kecerdasan buatan. Kalau pernah Bapak Ibu ya, jadi Canva ini sudah kayak, nah menggunakan AI tadi, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, selanjutnya boleh lagi kita ketik yang lain, ya. Kalau kita mau buat, saya mau buat lagi, misalnya susunan atau pengertian ekosistem, atau kita ketik aja ya Bapak Ibu pengertian ekosistem. Nah, di sini langsung ada ekosistem. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kalau kita mau buat lagi nanti, nah, jadi dengan ini ya biasanya ini adalah Canva Doc ya, mengetik kayak di Microsoft Word, di Google Doc. Nah, ini ketika kita udah mengetik ini Bapak Ibu, kita langsung bisa membuat slide-nya. Kita tinggal ini, kita tinggal klik konversikan. Oke, langsung kita klik. Nah, kan langsung desainnya kayak bentuk misalnya PowerPoint seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah udah ada di sini selamat dari pengertian ekosistem, terus membuat kue bolu, ini ada langsung ada slide-nya Bapak Ibu. Bisa diperhatikan Bapak Ibu? Wow, keren ya Pak ya. Iya, jadi kita nggak capek-capek lagi nih. Tadi kita hanya mengetik cara membuat kue bolu. Bisa screen ya Pak, mungkin tinggal. Iya, nah ini kita boleh cari yang, nah kita udah ditawarin nih, kita udah diberikan pilihan, mau yang kayak gini bentuknya atau mau yang kayak gini. Jadi kita nanti tinggal buat presentasi udah langsung, nah udah diatur oleh Canva. Jadi kita nggak capek-capek lagi, misalnya saya mau membuat slide ini satu slide, dua slide. Nah, di Canva itu sendiri udah buat langsung. Kita udah dikasih slide-nya, tinggal kita pilih mana yang mau kita pakai. Nah, nanti tinggal kita klik ini buat presentasi. Oke. Jadi dia sudah ini tinggal diklik aja, nanti ada di tombol yang di sini tadi buat presentasi ya Bapak Ibu. Jadi pertama tadi ada fitur tulisan ajaib. Ya. Izin Pak. Iya. Tadi mungkin nggak sempat tadi pas di awal Bapak menjelaskan nggak nampak slide-nya. Jadi dapat dari awal. Pak Asep minta tolong bisa diulang dari awal Pak gitu. Karena tadi kan sempat Bapak menjelaskan tapi kita belum lihat. Oke, siap. Oke, saya stop screen-nya. Nah, jadi dari awalnya Bapak Ibu seperti yang saya bilang tadi, karena di sini kita adalah co-kapten akun belajar ID, juga dengan Ibu Meida. Jadi Bapak Ibu kita udah dikasih nih dari Kementerian akun belajar ID. Jadi Canva itu kalau kita mau menikmati fitur Canva sekelas Pro, kita bisa dengan Canva for Education. Caranya tadi yang pertama di sini ya saya buat ya Bapak Ibu. Seluruh jendela pilihannya tab aja ya Bu Media biar nanti tadi. Oke. Ini Google saya share ya Bapak Ibu. Mulai saya ulang ya.
Nah, ketika kita buka Google Chrome, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita ada Google Apps namanya atau aplikasi Google. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ada di sini Canva itu tadi. Jadi kita nggak capek-capek lagi buka Canva dari tab baru, nggak, langsung di sini boleh. Ya, udah? Bisa kelihatan? Nampak. Dan mungkin Bapak Ibu yang di rumah juga boleh ya langsung dicoba ya. Iya, sambil praktek aja nanti kalau ada kendalanya di mana biar kita sekalian bantu gitu ya. Betul, betul. Oke. Nah, setelah ini kita langsung kita ada tadi tulisan ajaib. Jadi kalau di sininya kita lihat ada kayak magic-magicnya ini, kalau kita arahkan kursornya kayak ada magic-magicnya ini, ada fitur-fitur yang baru Bapak Ibu ya. Itu yang mau kita bahas karena saya yakin kalau Bapak Ibu sudah sering menggunakan untuk membuat teks apa udah biasa, tapi kita mau membuka fitur karena ini ada buka setiap hadiah. Jadi kalau Bapak Ibu belum buka, ini kayak pita dia biasanya ada tulisan ada pita dia. Jadi kita harus klik. Nah, selanjutnya kita coba tulisan ajaib ya. Yuk kita Bapak Ibu ya sama-sama ya. Kita buka tulisan ajaib, kita coba, kita langsung coba. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu, udah? Nah, saya ketik di sini tadi cara membuat kue bolu. Cara membuat kue bolu. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, pokoknya diketikkan entah 3 atau 5 kata. Nah, kita enter. Nah, nanti ini langsung ada. Jadi kita nggak capek-capek lagi membuat menulis atau mengetik tadi. Langsung udah ada ini. Ya. Nah, saya mau cari lagi nih, Pak. Gimana nih? Oke, enter. Terus atau ini yang ada tanda plus, pakai mantra ajaib. Ini ada tulisannya nih, pakai mantra ajaib. Jadi kalau di apa ya, di Google Docs ada kayak smart chip-nya. Nah, ini dia, kita klik, terus ketik tulisan ajaib. Kita ketik lagi lapisan atau lapisan awan ya, ada misalnya lapisan awan, coba. Misalnya nanti kita enter. Oh, belum. Berarti atau susunan oh, jadi dia mungkin harus lebih spesifik ya, Bapak Ibu, atau tadi ekosistem, pengertian ekosistem seperti yang pertama ekosistem. Nah, kita enter. Nah, dia langsung ada pengertian ekosistem nih Bapak Ibu, ya. Nah, setelah seperti ini atau saya mau membuat ada lagi yang mau saya cari. Misalnya jenis-jenis awan. Ya, kita ketik lagi jenis bentar, jenis awan. Kita enter. Oh, ini ada. Nah, jadi nanti setelah udah ini ada jenis-jenisnya dibuat di sini ya Bapak Ibu ya. Awan cirrus, awan. Nah, ini mau kita buat ke bentuk slide ya. Kita biasanya kan kalau kita membuat di PowerPoint kita buat dulu apanya template-nya. Nah, ini Canva udah langsung ya. Tinggal kita klik yang konversikan. Coba ya, saya klik Bapak Ibu. Sambil boleh dicoba kalau Bapak Ibu menggunakan laptop boleh langsung praktek. Nah, baru kita klik mulai. Ya, kita klik mulai ini Bapak Ibu. Saya pelan-pelan saya buat ya, biar ini. Oke, Bapak Ibu, ini udah muncul nih. Kita udah dikasih template yang beragam. Tinggal kita pilih template mana yang mau kita pakai. Nah, misalnya yang ini boleh. Cara membuat kue bolu tadi, pengertian ekosistem, jenis-jenis awan, karena memang tadi ada 3 kali pencarian saya buat ya. Nah, terus ada di sini lagi seperti ini.
Jadi kita udah dikasih template, artinya udah langsung kita nggak capek-capek lagi. Padahal tadi cuma kita ngetikkan beberapa kata aja, ya. Nah, boleh nanti Bapak Ibu pilih yang mana. Atau mungkin yang polos ya biasa aja seperti ini boleh. Nah, baru tinggal kita buat ke presentasi, ya. Kita buat ke presentasi, kita klik ini Bapak Ibu. Oke. Nah, yang ini tadi kebetulan yang ini kita pilih ya. Tapi kalau kita mau pilih yang tadi ini lagi boleh lagi warnanya boleh dibuat ini ada pilihan warnanya lagi, stylenya. Nah, oke, Bapak Ibu kira-kira bisa ya diikuti? Nah, itu yang pertama, fitur yang pertama tadi ada tulisan ajaib. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, oke kita ini tadi udah oke. Bisa Bapak Ibu diikuti atau mungkin nanti boleh dicoba ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan laptop boleh sambil dipraktekin biar ini ya, biar lebih ya. Nah, kemudian kita masuk dengan, jadi kalau tulisan ajaib ini udah bisa kira-kira dipraktekin nanti. Jadi kita cuma ngetikkan satu atau dua atau tiga kata aja. Misalnya saya mau membuat tentang pengertian atau jenis-jenis hutan misalnya boleh nanti tergantung Bapak Ibu sih nanti akan kita dikasih pilihan. Nah selanjutnya saya stop dulu ya share screen-nya. Nah itu fitur yang pertama. Sebenarnya kalau kita explore ada lagi nanti. Nah fitur yang kedua Bapak Ibu kita mau membuat di sini saya bentar. Jadi gimana Bapak Ibu boleh kasih jempol gimana mengenai tulisan ajaib tadi seru atau enggak? Boleh kasih. Oh iya Ibu. Oke, mantap. Nah, kita masuk ke fitur yang kedua ya Bapak Ibu ya. Kita pelan-pelan aja karena di sini kita belajar bersama Bapak Ibu. Oke, ada di sini mari sketsa dengan gambar. Oke. Mari sketsa dengan gambar. Oke. Nah, saya klik. Nah, tapi ini mari sketsa dengan gambar ini kita ikuti yuk coba. Nah, seperti ini dia Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi boleh kita misalnya kayak kalau nggak salah ini sepertinya kalau paint, kalau ada pernah biasa kayak anak TK gambar-gambar paint atau kalau di Google itu kayak Jamboard ya. Hampir-hampir seperti itu dia. Jadi udah ada kita bisa kayak membuat coret-coretan boleh. Nah, di sini kita langsung misalnya kita pakai pena yang ini udah biasa ya, kita mau melingkari. Nah, terserah. Tapi kalau kita mau, sebentar ya, saya ke beranda dulu. Nah, oke, ke beranda. Coba kalau saya di sini Bapak Ibu untuk membuat yang presentasi aja dulu. Kita pilih yang presentasi kosong ya Bapak Ibu ya. Presentasi kosong. Nah, kita mau menggunakan tadi yang sketsa tadi ya. Aplikasinya mau seperti apa. Nah, jadi saya mau buat di sini dari elemen, saya mau buat kita klik ya boleh sama-sama ya. Kayak labirin atau ini seperti ini. Oke. Nah, coba kita buat di sini. Kita mau bermain nih kayak membuat media. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita cari lagi dari elemen misalnya kucing. Kita nih mau membuat games nih. Nah, ini ada. Oke, kita perkecil. Terus di sini kita buat rumah kucing lagi di elemen ya dari elemen. Nah, boleh ini. Oke. Kita mau mengaplikasikan yang tadi yang buat sketsa tadi. Nah, dari mana sketsa tadi Bapak Ibu ini ada asisten Canva di sini. Tombol ini kita klik. Terus di sini kita buat gambar ini. Kita lihat buat gambar. Coba Bapak Ibu lihat semua. Bentar.
Ya. Nah, dari sini tadi ada bukan tulisan ajaib ya. Cetak. Oh, ini gambar. Bisa dilihat Bapak Ibu? Gambar saya ini. Nah, ini tadi yang ada pensil, ada penghapus. Nah, kita boleh main game, misalnya kita pakai yang merah. Oke. Terus misalnya kita mau bermain game nih. Oke. Oke, kita. Nah, jadi nanti bisa untuk anak-anak kita print atau kita undang mereka untuk mengedit template ini, boleh kita berbagi, kan seru tuh, bisa interaktif dengan anak-anak. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Oke, kita kembalikan. Dan ini pun misalnya kita mau mengubah backgroundnya biar lebih menarik, boleh ya, seperti ini atau ini, terserah Bapak Ibu nanti ya, mana yang lebih ini cocok. Nah, jadi kita nanti bisa, artinya kita nanti buat perintahnya di sini di bawah, kita boleh hapus lagi misalnya ya, kita hapus ini dari sini tadi tampilkan semuanya, terus gambar, tadi yang gambar ya Bapak Ibu ya, ini coba, ini asisten Canva, terus kita tampilkan semuanya, terus ada gambar, nah kita hapus dulu ya, oke, hapus dulu, nah terus kita buat perintahnya. Perintahnya kita buat di sini. Misalnya di sini kita tolong bantu kucing menemukan rumahnya. Nah, seperti itu boleh Bapak Ibu ya. Artinya kita nih mengundang anak-anak nanti untuk menemukan, membantu si kucing ini untuk menemukan rumahnya. Seperti itu. Tadi kan juga kita mau membuat dia jadi game, misalnya seperti itu ya. Nah, atau tulisannya boleh kita, ini bisa dianimasikan, kasih efek Bapak Ibu seperti ini. Boleh. Saya mau membuat warnanya, jadi ini nanti dari sini ya, pengaturan warnanya. Boleh merah, boleh diganti-ganti sesuai kemauan Ibu. Warna yang mau Ibu pakai seperti itu. Oke. Nah, ini udah jadi games nanti sama anak-anak. Boleh kita kasih games ini sama anak-anak nanti. Tolong bantu kucing menemukan rumahnya seperti itu. Ya, ini yang menggunakan sketsa tadi, Bapak Ibu. Jadi kita bisa, nah caranya tadi dari asisten Canva, terus kita tampilkan semuanya, baru di sini dia tadi ada gambar. Ini pilihannya ya Bapak Ibu ya, boleh nanti dipraktekkan. Oke, terus kita pilih ini, misalnya saya ganti warnanya, saya mau pakai yang warna kuning. Oke, nah jadi kita pakai warna kuning di sini. Nah, ini nanti anak-anak mencari ini, misalnya ini asal-asalan dulu ya Bapak Ibu ya. Oh ini mentok nggak bisa. Oh ganti, misalnya kita hapus nih, bisa dihapus Bapak Ibu. Yang ini ya. Oke. Nah jadi dia akan berpikir dulu, oh dari mana ya garisnya saya tarik seperti itu ya. Jadi ini udah bisa dijadikan games untuk anak-anak seperti itu dia Bapak Ibu. Nah, itu fitur yang kedua tadi ya. Selanjutnya sampai di sini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu. Nanti saya lanjutkan bisa. Oh iya, mantap. Iya, jadi nanti apalagi untuk SD atau kelas TK misalnya bisa loh dibuat gamenya seru-seruan seperti itu. Interaktif sekali. Atau mungkin yang lebih sulit boleh nanti kita buat kayak labirin boleh, karena di sini ada, ini kan cuma kayak apa saja yang simpel aja. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu fitur yang ketiga nih, kalau tadi tulisan ajaib sudah Bapak ya,
Jadi nanti kita ya, nanti kita lanjut lagi ya Bapak. Masih ada fitur yang lebih menarik lagi, animasi. Kita buat fitur animasi Bapak Ibu. Oke, saya share screen lagi ya. Nah, dari sini ada, oh belum animasi ya, nanti terlewat. Oh ini Bapak Ibu ya, belum animasi. Nanti apa pula ini? Yaitu fitur yang ketiga ada coba penghapus atau edit aja. Ini Bapak Ibu. Kita coba ya. Kita ekspor dia. Oke. Nah, udah muncul Bapak Ibu? Muncul ya? Oke. Nah, di sini ada tangan yang memegang bunga warna putih ya. Nah, saya mau bunga ini diganti dengan mawar kuning misalnya atau mawar merah. Nah, saya hapus ya, saya hapus mawarnya. Seperti ini pelan-pelan aja Bapak Ibu. Oke, terus kita lanjutkan. Ini ada lanjutkan ya. Lanjutkan. Nah, kita ketik di sini mawar merah. Oke, baru kita buat. Kita klik buat. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Ini lagi diproses. Jadi ada pilihannya. Tadi kan bunga. Nah, boleh yang ini atau boleh yang ini, terserah ya Bapak Ibu. Nah, jadi dia udah langsung berganti ya, jadi mawar merah. Kalau tadi kan yang putih. Nah, seperti itu dia Bapak Ibu bisa di. Nah, atau mungkin aplikasinya untuk apanya boleh kita buat yang lain lagi. Saya nggak suka yang itu, kita batalkan. Nah, saya mau ke itu burung aja lah, nggak usah bunga. Oke, coba kita buat ya Bapak Ibu ya. Bisa ya Bapak Ibu diikuti ya, saya pelan-pelan ini saya biar bisa juga Bapak Ibu yang punya yang udah lewat-lewat boleh dilakukan. Nah, tadi ketika kita udah hapus ini baru nanti ada lanjutkan. Ini malah dihapus ya, atur ulang penghapusan ini. Ini jadi seperti ini misalnya kita mau mengedit sertifikat, kayaknya bisa ya, kita hapus aja misalnya namanya bisa kayaknya ya. Nah, atau mungkin ada foto ya. Kita ulang Bapak Ibu ya. Tadi udah kita kembalikan dulu. Jadi dia ada misalnya kita foto nih, terus ada kayak yang perlu kita hapus. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya langsung ke beranda aja. Bentar. Nah, saya buat ke presentasi. Oke. Nah, kita presentasi kosong. Nah, misalnya kita masukkan foto. Kebetulan saya ambil dari unggahan biar lebih nggak ada di sini pula. Nah, misalnya ini ya, saya maunya akun belajar IID ini nggak usah ada misalnya seperti itu ya. Nah, kita buat tadi yang ini penghapus ya, yang ini edit ajaib. Nah, kita coba ya, kita praktekkan Bapak Ibu. Artinya, oke. Terus ini lagi. Misalnya saya hanya mau butuh logonya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah ada tulisan yang di sampingnya ini gimana ya. Nah kita coba seperti ini. Kita hapus. Kita hapus. Oke. Nah kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini kita buat aja misalnya di sampingnya ini yang kita hapus tadi boleh misalnya jadi papan tulis. Oke kita buat. Gimana ya hasilnya kita tunggu Bapak Ibu. Jadi dia fitur ini malah seperti ini ya. Oh, jadi tulisan sebenarnya kirain gambar. Iya, jadi kayak tulisan yang lain sih sebenarnya dia. Nah, ya. Jadi itu tadi untuk foto juga bisa ya Bapak Ibu. Nanti misalnya Bapak Ibu saya praktekkan di sini aja ya. Saya kembali ke beranda dulu Bapak Ibu sebentar.
saya kembali menggunakan akun saya dulu, Bapak Ibu. Akun ini. Oke. Nah, jadi tampilannya yang kosong seperti ini. Tadi saya pilih yang presentasi. Terus saya buat di sini Bapak Ibu foto misalnya ya. Kebetulan tadi akun yang lain yang saya gunakan. Nah, misalnya saya mau membuat ada foto di sini. Nih, misalnya foto anak-anak saya. Nah, terus ada kayak yang di belakang itu kayak mengganggu ya. Yang ini misalnya saya mau itu dihapus yang bagian yang ini yang di papan tulis ini. Nah, itu tadi kita klik yang ini asisten Canva, terus kita ketik edit ajaib atau penghapus ajaib ya, penghapus. Kalau edit tadi untuk membuat sesuatu benda ya seperti itu. Nah, kita hapus yang ini yang di papan tulis ini. Oke. Kita tunggu sebentar. Nih, bisa dilihat Bapak Ibu hasilnya. Nah, jadi yang di atas tadi kayaknya udah hilang dan rapi dia istilahnya nggak nampak kali baraknya bahwa jadi kayak putih atau misalnya ya. Nah, jadi dia bisa dihapus yang ini yang di atas ini tadi dan nggak terlalu mencolok istilahnya. Ya. Nah, selanjutnya tadi kita buat di sini tambahkan halaman. Nah, kita misalnya mau membuat apa tadi kita buat di sini gambar, coba bunga ya, terserah kita Bapak Ibu nanti. Untuk penghapus ajaib tadi udah ya Bapak Ibu. Sekarang kita buat yang mana ini ya? Misalnya yang ini ya. Nah, terus ini kita edit. Ini ada kayak bunga tulip ya. Nah, terus ini edit ajaib. Ya kita edit. Ini bunga ini kita mau buat jadi bunga apa Bapak Ibu? Kita buat bunga yang kuning ya. Oke, kita tulip bunga tulip kuning. Kita buat. Jadi dia ada fitur-fitur yang sangat-sangat keren ini Canva Bapak Ibu. Sayang kalau nggak kita explore. Apalagi untuk membuat media, membuat bahan di kelas juga. Nah, seperti ini dia Bapak Ibu. Hasilnya jadinya seperti ini. Boleh ada pilihan seperti ini. Ya. Nah, jadi dia karena memang tadi, nah nanti yang lebih spesifik boleh lagi sebenarnya. Oke, itu mungkin untuk yang ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu ini di sini aja ya di di template ini aja saya buat. Oke, menu yang selanjutnya Bapak Ibu kita buat yang tadi. Kalau tadi ada penghapus ajaib sudah. Nah, sekarang kita masuk ke animasi. Ya. Animasi ya Bapak Ibu ya. Animasi. Coba saya buat di sini. Kita buat halaman slide yang baru. Nah, kita masuk dengan fitur animasi. Ya. Oke, kita buat misalnya taman bunga. Kita buat dulu taman bunga. Oke, dari elemen ya Bapak Ibu ya. Oke, ada seperti ini, ada bunga-bunga boleh seperti ini. Nah, terus ini kita kasih warna hijau atau warna apa terserah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita buat misalnya kupu-kupu terbang dari elemen ya Bapak Ibu ya. Kupu-kupu terbang. Kita klik. Nah, ada muncul grafis yang seperti ini bergerak-gerak kupu-kupu. Nah, kita pilih ya, kita pilih yang ini Bapak Ibu yang ini. Kita klik. Nah, kita perkecil dia. Segini bisa ya Bapak Ibu ya. Nah,
Terus kita mau membuat kupu-kupu ini terbang, bergerak. Kita mau membuat dia, klik menganimasikan dia. Nah, dari klik animasi Bapak Ibu ini, terus ini di klik dulu yang ini. Nah, udah, baru kita geser pelan-pelan. Oke, sampai situ aja ya, Bapak Ibu ya. Nah, hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Tapi kayaknya kupu-kupu kok ke samping gitu. Nah, jadi boleh kita atur lagi. Kita kasih mulus, terus kita ini ada kecepatannya boleh agak cepat, terserah. Ibu nanti maunya yang cepat. Ini asli ya. Nah, dia boleh terbangnya agak cepat. Nah, kita pelan aja, terus dia mulus, terus arahkan elemen sesuai jalur. Artinya kupu-kupunya nanti akan seperti ini. Coba dilihat perbedaannya Bapak Ibu. Iya, jadi udah lebih lebih menarik daripada yang tadi. Yang ini. Bisa dilihat ya Bapak Ibu perbedaannya ya. Jadi dia kita klik yang ini. Jadi biar kupu-kupu yang terbang ini nggak menyamping dia. Jadi kayak memang dia harus kita arahkan ke elemen sesuai jalurnya. Atau boleh lagi misalnya kita buat yang lain Bapak Ibu ya. Itu tadi kupu-kupu. Nah, terus coba kita buat yang misalnya manusia berjalan, ada kayaknya manusia, ada seperti ini. Nah, ini pasti udah sering dipakai. Nah, terus kita buat jalan raya gitu ya. Dari elemen ya Bapak Ibu, jalan raya. Nah, yang mana ya? Yang animasi aja, yang grafis aja kita ambil Bapak Ibu biar lebih. Oke, yang ini. Oke, kayak yang ini. Nah, ini kita posisikan dia mundur. Oke. Nah, ini kan bisa kita buat dia animasinya jadi berjalan. Ini kan hanya bergerak-gerak, kakinya hanya kayak melangkah gitu. Nah, kita mau membuat dia jalan. Caranya seperti ini Bapak Ibu, kayak sama kayak yang tadi kita animasikan. Terus kita klik yang ini, baru kalau mau dia lurus, kalau tadi kupu-kupu kan agak bisa dia belok-belok. Nah, ini kalau mau lurus ditekan shift, shift, tombol shift baru tekan dia biar lurus. Oke, stop. Nah, seperti ini dia. Bisa Bapak Ibu dilihat? Oke, nah seperti itu dia. Jadi kita tekan shift biar dia lurus. Tapi kalau misalnya kayak kita, oke selesai. Nah kalau misalnya kita mau buat yang kayak kupu-kupu tadi atau misalnya eh, lebah ya, lebah kita buat, dia kan nggak mungkin lurus ya, lebah atau yang 3G ya. Nah seperti ini. Oke, kalau ini nggak mungkin lurus kita buat kayak manis tadi ya. Jadi bolehlah kita misalnya ini lebahnya jangan ke. Oke. Nah, dari sini kita buat animasi seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau ini bolehlah agak eh, nggak lurus seperti tadi. Nah, boleh terbang dari sini ke pohon yang ini, ke pohon yang ini lagi. Oke, top. Nah, oke bisa dilihat Bapak Ibu. Saya stop sharing dulu ya, bentar ya. Gimana kira-kira Bu? Bisa diikuti? Wow, keren kali Pak, keren keren ya. Jadi ada beberapa tadi ya yang sudah disampaikan sama fitur yang sudah ada. Yang pertama tadi nggak salah apa tadi ya Pak? Saya jadi saking seriusnya mendengar jadi lupa. Oh, yang pertama tulisan ajaib ya, ada tulisan ajaib. Ya. Kemudian ada gambar ya, sketsa ya. Wah itu juga tadi Iya. luar biasa. Untuk tulisan ajaib berarti kita nggak perlu susah-susah lagi cari materi gitu ya Pak. Cuman mungkin Iya. apa bisa masih bisa nggak diedit kira-kira tulisannya Pak setelah ketemu lalu diedit. Masa kita kira-kira bisa nggak apa itu? Oke, mungkin itu yang Bisa. pertama dulu, Pak. Iya. Nah kemudian sketsa tadi ya, saya jadi teringat kemarin waktu kami guru penggerak ada seorang guru yang menunjukkan karyanya media ajarnya menggunakan ular tangga gitu ya. Jadi saya bayang bisa didesain ini dengan mudah pakai Canva gitu. Nah,
Baru saya sering lihat tugas-tugas anak-anak saya, kalau TK dan SD ada apa tadi ya, mencari gambar itu kan bisa mengasah daya nalar anak-anak gitu. Jadi luar biasa, nggak perlu susah-susah lagi menggambar apa namanya ya, sekat-sekatnya itu udah tinggal pilih langsung susun gitu ya Pak. Keren ya. Iya, betul. Kemudian ada membuat gambar dan yang terakhir tadi membuat animasi. Wow, teman-teman tadi kok semua pada bilang keren. Mana tahu nih Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, iya. Jadi itu benar masih bisa diedit. Kalau tulisan ajaib itu tadi Bu Meda masih bisa diedit karena bisa dihapus lagi artinya. Jadi dia tadi ada tombol ajaibnya. Jadi itu tadi kayak ada tombol magicnya. Di situ semua pilihannya. Jadi kalau kayak kita menggunakan kayak di Google Docs ada smart chipnya yang kayak AKM gitu. Terus kita tinggal lihat. Nah, ada lagi yang menarik ya kalau tadi animasi yang terakhir. Nah, ada lagi yang lebih seru lagi. Apa Bapak Ibu? Saya share screen lagi ya. Nanti akan kita ini. Pak Ya, Riz, oke. bentar Pak Riz. Ada mau nanya Ya. ini? Ya. Itu tadi yang berjalan itu yang apa? Apa tadi ditekan Pak di komputernya? Sip. Iya, sip. Sip, terus kita geser objek yang mau kita buat animasi. Jadi dia lurus nanti. Jadi kalau tadi lebakan boleh kita kayak mutar-mutar atau kayak kupu-kupu tadi boleh kita kayak buat aja dia berputar. Tapi kalau manusia nggak mungkin juga dia nanti kayak mencong ke sana. Nah, udah tekan shift dia akan lurus. Kita tinggal geser ke kiri atau ke kanan seperti itu. Atau misalnya kayak mobil. Kita ulang sekali lagi ya, Bapak Ibu kita ulang ya. Tadi animasi ada Bu Rista Siregar. Oke, saya ulang sekali lagi. Oke, Bapak Ibu sebentar ya. Ada di tombol ya Bapak Ibu ya. Artinya ibaratnya shortcut ya Pak Risto ya, shortcut. Kita tekan tombol shift di keyboard, lalu kita arahkan mouse kemana pergerakan objeknya ya. Jadi ibaratnya ya, menggunakan shortcut. Oke, kita praktek langsung ya Bapak Ibu, kita buat lagi yang animasi. Nah, jadi kita misalnya buat desain kosong. Sebenarnya kalau buat animasi bisa langsung dari sini kita desain kosong. Terus kita buat misalnya jalan raya lagi, jalan raya ya, jalan raya. Nah, seperti ini. Nah, terus kita lihat semua yang grafis aja dulu kita buat ya. Tadi ada yang itu. Nah, ini tadi ini ya, kita langsung jadikan dia gambar latar. Oke, udah ini. Nah, saya maunya mobil ini nggak usah ada ini. Saya mau buat mobil yang warna. Oke, jadi boleh kita buat dengan bantuan penghapus. Maaf Pak Risto. Belum. Oh iya, bentar. Belum jalan, yang ini Pak. tadi ya, bentar. Belum jalan. Oh, bentar. Oh, ini. Ini udah. Pak, udah. Oh, ya. Udah. Nah, jadi tadi ulangnya sebentar ya. Ya, tadi nggak saya ini kan. Nah, jadi dia Bapak Ibu saya buat di slide yang kedua. Ya, saya ulangi. Nah, ini ada slide yang kosong ini. Nah, kita cari dari elemen Bapak Ibu. Ada desain, elemen, unggah. Nah, dari elemen. Nah, kita ketik jalan raya. Jalan raya, terus enter. Nah, kita lihat semua yang grafis. Kalau foto ini bisa, boleh sebenarnya. Tapi kita yang grafis saja, karena biar kita cari yang ini. Bisa ya Bapak Ibu dilihat ya. Nah, itu yang kita langsung jadikan dia sebagai background. Biar pas ukurannya seperti ini. Kita nggak capek lagi, nggak geser-geser. Nah, saya mau mobil ini nggak usah ada di situ. Oh iya, berarti bisa dong kita gunakan tombol yang ini. Coba ya. Kita penghapus ajaib. Bukan hapus latar belakang ya, penghapus ajaib. Nah, terus kita buat ini. Oke, Bapak Ibu pelan-pelan. Oke. Nah, kita pelan-pelan aja. Oke. Terus kita lepas. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Nanti mobil itu akan hilang, akan dihapus ya. Artinya kita mau mengganti dengan mobil yang berwarna yang lain lah, biar agak lebih keren gitu. Boleh. Nah, kita tunggu ya Bapak Ibu. Nah, udah hilang ya Bapak Ibu ya. Nah, udah hilang. Terus kita buat mobil yang lain. Ya, kita klik elemen, terus mobil.
buat di sini di jalan raya ini kayak ada mobil yang jalan seperti itu. Nah, ini ada ya Bapak Ibu ya, ada yang bergerak ini. Oke, kita langsung ambil dia yang ini. Oke, jadi dia dari sini kita arahkan. Nih ada nih, udah pas lah ini. Oke, kita mau buat bergerak seperti yang saya bilang tadi, dia ini kita animasikan. Jadi kalau mobil kan nggak mungkin kayak kupu-kupu tadi dia kayak berliku-liku gitu. Nah, kita tekan shift. Jadi ini kita tekan dulu buat animasi, terus ini tekan shift, baru ini kita geser. Oke, stop. Nah, jadi dia seperti ini Bapak Ibu. Oke, ya jadi dia lurus dia, bukan kayak mencong-mencong tadi kayak berputar-putar seperti yang kupu-kupu. Nah, ini bisa kita atur kecepatannya. Nih, seperti ini. Boleh lebih cepat. Kayak ngebut gitu ya. Atau mungkin dia kita buat aja mulus pelan, slowly gitu ya. Kita buat dia pelan-pelan. Ya, kayak karena mobilnya udah ini. Nah, seperti itu tadi yang dia membuat dia agak lurus. Sama kayak manusia tadi yang jalan tadi. Kayak ini kita buat lagi ya, satu lagi objeknya manusia. Manusia. Nah, terus kita lihat manusia berjalan. Oke, ini ya. Ada di sini pilihannya Bapak Ibu. Kalau tadi kita ganti coba yang ini biar agak pas. Ada hijau-hijaunya biar agak match. Nah, ini sebenarnya pengaturannya. Nggak mungkin dong dia jalan di sini. Nah, jadi harus kita ubah posisinya. Jadi caranya posisi biar di balik mobil itu dia. Karena di seberangnya kan Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin. Jadi ini kalau kita buat kayak gini nanti kurang rapi dia. Jadi kita posisikan dia mundur. Oke, ini pas. Terus kita animasikan. Kita klik ini animasi. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Ya, kecepatannya boleh kita kurangi. Jadi sebenarnya nggak naik aja, misalnya kayak mendaki boleh naik sebenarnya. Tapi dia lurus seperti itu, bukan kayak kalau mau naik boleh sebenarnya kita tinggal agak arahkan kursor ke atas. Nah, itu yang animasi Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada nih yang lebih seru lagi. Ya, saya tambahkan di slide. Oke. Terus saya buat slide kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini ini ada asisten Canva. Terus kita buat dia tampilkan yang tampilkan lainnya. Terus kita buat bukan dari situ Pak Ibu. Dari aplikasi yang ini, aplikasi dari aplikasi ya Bapak Ibu ya. Ada fiturnya yang aplikasi yang ini. Oke, jadi ini aplikasi ini jadi teks bisa diubah ke gambar. Itu tadi kecerdasan buatan tadi, AI tadi. Nah, jadi saya mau membuat misalnya saya mau membuat kucing hitam di hutan. Nah, jadi kita nggak capek-capek lagi mencari gambar kucing hitam. Nah, udah tinggal kita buat gambar. Oke. Kucing hitam di hutan ya. Jadi dia akan dicari. Tadi kita kan hanya membuat kucing hitam. Nah, ada ini dia. Jadi kita nggak usah lagi cari gambar kucing yang hitam di hutan. Nah, ini udah langsung kita tinggal ketik tulisan, udah langsung dikasih itu tadi ya. Nah, ini masih bisa nggak diganti Pak? Bisa. Nah, kita mau membuat dia kayak animasi, kayak khayalan. Coba ya, klik khayalan, terus buat. Jadi dia kayak animasi gitu, kayak membuat misalnya kayak cerita binatang Fadel ya. Nah, seperti itu. Jadi kita buat kayak seperti ini dia Bapak Ibu. Bisa nggak dilihat ya bedanya. Nah, jadi dia seperti ini. Kalau tadi kan jadi nih.
Gambarnya tinggal kita klik. Terus ada lagi di sini ada beberapa, ada Semara, ada minimalis, ada sinematik, ada neon. Nah, kalau kita coba-coba pun terserah. Misalnya atau 3G. Coba ya kalau kita buat 3G gimana ya hasilnya. Kita mau lihat nih, kita mau ekspor. Ya Bapak Ibu ya, nanti boleh Bapak Ibu ekspor label. Nah, dia jadi gini kalau 3G dia Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Karena ini tinggal kita klik mau kita buat di slide kita misalnya seperti ini. Ya. Nah, itu Bapak Ibu atau saya misalnya mau membuat saya mau ini Pak Riz, bisa nggak diganti? Misalnya, oke, kita hapus yang ini ya. Kita hapus ya. Saya mau buat misalnya burung burung warna merah terbang di awan. Burung warna merah terbang di awan biru. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa Bapak Ibu. Nah, jadi dia udah, artinya kita tinggal klik teks. Nah, seperti ini dia. Ini tadi karena memang dia 3G, ya kan Bapak Ibu. Nah, coba kalau nggak 3G ya. Ini karena 3G, makanya warnanya seperti, bentuknya seperti itu. Kita tadi buat dia tidak ada, nggak usah kita buat gayanya. Nah, kita buat lagi. Jadi tadi burung warna merah terbang di awan biru. Kalau tadi kan karena 3G dia, jadi kayak gimana gitu. Nah, seperti ini dia Bapak Ibu, burung warna merah terbang di iya. Nah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Ya. Nah, kita tinggal klik ini gambarnya misalnya, burung warna merah terbang karena memang perintahnya kita buat tadi burung warna merah terbang di langit biru seperti itu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa. Nah, di sini ada gaya-gayanya yang mau sinematik boleh, yang Semara ada lagi pilihannya di sini. Atau khayalan misalnya mau kayak membuat dongeng gitu, biar gambarnya kayak grafis gitu boleh ya, kayak kartun seperti itu. Nah, itu mungkin gimana Bapak Ibu waktunya di sini. Itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan, mungkin nanti dieksplor lagi lebih banyak lagi bisa sebenarnya. Atau kayak yang Ibu Meda bilang tadi kayak membuat ular tangga bisa. Udah pernah saya buat nanti kita tinggal buat petak, terus kita isi gambar-gambarnya misalnya 1, 2, 3, terus kita atau mungkin sebentar ya kita buat boleh ya. Sebentar. Karena saya pun udah pernah buat ular tangga, jadi kayak games dia, terus saya buat nanti misalnya tentang materi saya, misalnya hari Minggu ngapain. Saya buatlah ada orang yang beribadah di gereja. Terus nanti tangganya ya seperti itu. Jadi tinggal kita mengeksplor. Mungkin yang berteman dengan saya di Facebook kadang ada sering lihat postingan saya dan ini kegiatan kita ini dari situ juga karena Ibu Media kemarin. Gimana sih membuat animasi yang itu tadi? Jadi kemarin saya share yang ini ya. Ada saya share di Facebook terus Ibu Media boleh dong kita diajarin. Nah, itu dia membuat animasi kupu-kupu yang terbang tadi. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kurang lebihnya nanti bisa kita belajar lebih lagi Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke Ibu Meida. Pak Riz bisa bertanya. Oh iya. Oke Silakan, Bu, Rista. Ibu Rista ya Bu, boleh Bu. Ya. Tadi mengubah teks ke gambar itu kan udah kita ketik di aplikasi. Oh, mengubah teks ke gambar. Iya. Oh ya, jadi kita buat ya Bapak Ibu itu yang terakhir tadi ya. Jadi itu seperti ini. Jadi itu yang saya bilang tadi. Jadi Canva ini udah mengadopsi AI, intelligence kecerdasan buatan. Jadi kita hanya mengetik kata, nanti langsung diaplikasikan ke gambar. Nah, oke kita buat lagi ya satu lagi tadi pertanyaan Ibu. Sebenarnya banyak nih nanti yang. Oke, kita buat ya Bapak Ibu yang terakhir tadi. Kita masuk ke beranda, saya buat yang kosong aja ya Bapak Ibu ya, biar ini yang kosong. Nah, bentar. Oke, ini tampilan awal ya, tampilan awal. Terus kita buat di sini Bapak Ibu
kita buat presentasi yang kosong. Kenapa yang kosong? Biar kita bebas, ya. Nah, kita buat di sini. Tadi caranya dari mana? Yang ini tadi, aplikasi. Bukan dari ini ya Bapak Ibu, untuk membuat, kita buat teks, baru diaplikasikan ke gambar. Jadi bukan dari asisten kampanye, tapi dari aplikasi. Bisa ya Bapak Ibu diikuti ya, aplikasi. Terus kita ini, ada langsung di sini. Ya, lagi down. Nah, oke. Terus kita klik yang teks ke gambar. Kembali lagi Pak Riston, nggak nampak. Bisa? Iya, ini sudah nampak. Oke, ini kosong. Terus kita pilih yang aplikasi ya Bapak Ibu ya, aplikasi. Aplikasi. Nah, jadi bukan di ini, bukan asisten Canva, bukan tools yang ini, tapi aplikasi. Terus kita scroll ke bawah nanti yang ini. Langsung ada teks ke gambar, kita klik. Nah, kita mau buat apa nih? Coba diketikkan di apa di kolom chat Bapak Ibu, apa yang mau kita buat? Coba saya pilih. Coba apa yang mau kita buat, teks apa yang mau kita buat? Coba saya biar lebih seru. Coba Bapak Ibu yang pertama ketikkan apa sih yang mau kita cari? Coba terbang atau misalnya panda berenang di lautan. Coba diketikkan, saya tunggu dari kolom chat Bapak Ibu. Apa teksnya, coba diketik teks apa yang mau kita cari. Boleh Bapak Ibu, ayo boleh diketik di kolom chat biar saya kopikan nanti ke pencarian. Punya aku nggak kayak gitu Pak Riz. Aku kan klik aplikasi yang sebelah kiri laptop kita kan. Oke. Iya, bentar ya Bu, anak kecil lompat ke gerangan. Ini adakah materinya? Bentar ya. Saya copy. Oke, bentar ya Bu, Ibu Siregar, bentar. Ini saya ketikkan tadi udah ada yang buat. Ini dia anak kecil lompat ke gerangan. Coba kita lihat gambarnya seperti apa ya anak kecil. Sebenarnya anak kecil lompat di taman. Jadi nanti langsung ada taman objeknya gitu ya. Tapi kita lihat dulu. Ciptakan gambar. Oh, ini dia. Ini dia anak kecil lompat ke gerangan. Ini dia, ada ya. Ada? Bentar. Ada ya Bapak Ibu ya, tadi Ibu Darmawati, ya Ibu Darmawati membuat anak kecil ini. Jadi kalau anak kecil ini mau dibuat kayak khayalan, kayak dongeng gitu, coba kita buat ya, coba lagi. Jadi ada pilihan gaya-gayanya nanti ya, Ibu boleh, terserah Ibu. Jadi seperti ini dia, anak kecil lompat ke gerangan. Bisa ya Bapak Ibu dilihat. Nah, ini dia, kita tinggal klik, ini gambarnya udah ada. Jadi kita nggak capek lagi, anak kecil yang sedang melompat atau gini, udah langsung kita ketikkan aja teksnya. Nih, udah ada. Ya. Gimana? Jadi dia tadi di aplikasi, ya, di aplikasi ada kan, mulai desain, ada elemen, unggahan, teks, gambar, proyek. Nah, di sini di aplikasi. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, atau mungkin ini saya inikan dulu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita menggunakan akun biasa, nah sebenarnya di sini ya saya ubah dulu dia ke akun Canva for Education. Bentar Bapak Ibu. Nah, ada perbedaannya sebenarnya. Dan ini kemarin dibilang Ibu Pipit juga. Nah, jadi kalau Canva for Education, nah bukan cuma yang tadi yang saya jelaskan, ada lagi. Ada di sini, ini langsung di sini muncul dia, coba teks ke gambar. Terus ada lagi di sini, coba pangkal merah ada. Nah, itu satu lagi ya Bapak Ibu yang mungkin belum, yaitu terjemahan. Terjemahan ini penting. Misalnya kita membuat LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, terus di Canva itu kan banyak yang berbahasa Inggris. Nah, jadi kita buat yang langsung ke bahasa Indonesia. Coba kita klik di sini. Lembar kerja peserta didik. Oke. Nah, ini kita mau membuat fitur terjemahan. Coba kita lihat yang bahasa Inggris. Karena banyak sebenarnya di sini. Kita lihat ya Bapak Ibu ya, sebentar. Nah, nanti ini mau diambil untuk anak-anak kegiatan di kelas, boleh. Jadi
bahasa Indonesia semua ya. Biasanya ada sih yang bahasa Inggris dia jadi atau mau mengubah ke bahasa Inggris boleh. Misalnya seperti ini. Kita ambil satu aja Bapak Ibu. Ini ya. Sesuaikan template. Oke. Ini kita mau mengubah dia ke bahasa Inggris. Misalnya sekolahnya yang sudah bertaraf internasional atau mungkin ini. Nah, ini saya mau mengubah ke bahasa Inggris itu tadi dari tombol yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini tombol asisten Canva, terus kita tampilkan lainnya, terus terjemahan. Ada terjemahan di sini. Ini kita terjemahkan dia ke bahasa Inggris. Ini pilihannya Bapak Ibu. Oke. Terus satu halaman, karena memang satu halaman aja yang mau kita terapkan udah. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya, sebentar. Nah, ini dia udah langsung jadi bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Ini udah langsung bahasa Inggris. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Ya, kalau saya perbesar ini. Jadi ini tadi halaman 2. Halaman satunya yang ini bahasa Indonesia tadi. Atau mungkin nanti ada misalnya di Canva itu mungkin atau ada desain yang berbahasa Inggris mungkin biar langsung bahasa Indonesia nanti boleh Bapak Ibu explore artinya langsung ke bahasa Inggris atau mau ke bahasa Indonesia terserah seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya stop sharing Bapak Ibu. Oke. Itu mungkin yang bisa saya karena berapa menit lagi waktu kita Bu? Oke, baik Pak. Sebenarnya sudah lewat ya 12 menit ya, tapi nampaknya tadi banyak pertanyaan dan banyak fitur-fitur yang lumayan keren ya, nggak rugilah kalau lewat sampai 12 menit. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Sebelum ada pertanyaan Bapak Ibu, mohon di kolom chat saya sudah mengirimkan form untuk daftar hadir. Mohon diisi daftar hadirnya supaya nanti kami bisa menganalisa kegiatan yang kami lakukan untuk meningkatkan kegiatan nonang-nonang ini. Yang saat ini yang sudah mengisi baru 9 orang, sementara kita tadi ada 45 orang dan saat ini yang tertinggal ada 33 orang. Bapak Ibu sekali lagi mohon diisi daftar hadirnya ya, sudah saya masukkan di kolom chat. Baik, silakan Bu Dewi mau nanya lihat. Tadi sepertinya ada yang mau bertanya lagi. Bu Asmidar? Ayo Bapak Ibu, apa yang mau ditanyakan? Atau mungkin sudah jelas ya, karena tadi reaksinya banyak ya. Reaksinya wah keren, tepuk tangan. Nah, mungkin sudah paham gitu ya. Atau ada satu lagi, oh ya, Bu Yuliana, silahkan. Mau bertanya Bu Yuliana? Belum. Oke. Tidak kedengaran Bu Yuliana? Atau mungkin headsetnya boleh dilepas dulu. Headsetnya mungkin boleh dilepas dulu kalau mau bertanya. Belum kedengaran Bu. Oke. Sebelum Bu Yuliana, mungkin Bu Darmawati, ada yang mau ditanya Bu Darma? Silakan. Apa sudah bisa? Oh iya. Sudah Bu. Oh, sudah kedengaran Bu, sudah. Oh iya. Siapa nih beri kesempatan nih Bu Darmawati? Izin Bu Darma, kita kembali ke Bu Yuliana sebentar bisa ya Bu Darma ya? Iya Bu, silakan monggo. Silakan Bu Yuliana. Itu loh Pak, sangat bagus sekali materi presentasinya ya untuk Canva ini. Sebenarnya juga saya tertarik sekali. Cuman beda dengan yang baru mengikuti yang sudah biasa Pak ya. Karena baru jadi agak langka juga gitu. Sedangkan ini aja saya rasa kurang jam teman aja enggak cukup ya. Kalau sudah yang udah pinter ya gitu ya. Orang barulah kali
Oke. Menang ini ya. Maksudnya pertama diikutin, aduh. Oke. Ya sangat menarik. Aduh, cukup Ini menarik ya untuk menurut kita saya- di dalam pembelajaran. Yang pertanyaannya begini, Mbak. Jadi gimana ini Bu moderator supaya apa ini ya, untuk pembuatan apa Canva ini bisa langsung diterapkan dan Oke. itu Bu Yuliana. Halo Bu Yuliana. Oke, sepertinya putus lagi. juga ini masalah jaringan ini Bu. Ya benar. Oh, atau Bu Yuliana boleh diketik aja di kolom chat ya. Boleh ya? Oh gitu. Oke Bu. Nanti saya Dilanjutkan sama Ibu Darmanya. Oke, monggo saya Oke. aja ya. Silakan Bu Darma. Oke, makasih Bu. Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Menarik sekali Bapak Ibu. Saya juga rasanya puas dengan saja materi sore ini. Hanya tadi saya kehilangan jejak di terjemahan, Bapak. Jadi untuk yang lainnya itu saya sudah bisa paham, tapi di terjemahan tadi saya kehilangan jejak masuknya di mana sehingga bisa langsung mengubah hal-hal yang ditampilkan misalnya di dalam template menjadi berbahasa Inggris misalnya atau sebaliknya. Iya, saya kelirunya di Oke. situ. Makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sore. Oke, boleh langsung saya jawab Ibu Mega? Ya, langsung Pak. Oke, terima kasih Bu Darmawati. Nah, jadi karena gini, kalau di Canva itu kita lihat karena misalnya memang kalau pencariannya bahasa Inggris lebih spesifik dia bahkan. Nah, jadi saya sering kadang muncul mencari lembar kerja atau TTS atau jadi dia berbahasa Inggris. Nah, kita sekarang nggak kewalahan lagi karena udah langsung ada fitur. Jadi langsung saya praktekkan ya. Bu Darmawati karena kehilangan jejak tadi ya. Nah, langsung kita buat beranda Canva ya. Nah, langsung bisa ya kelihatan presentasi saya. Nampak Pak, nampak. Oke. Nah, dari sini tadi bentar Bapak Ibu. Ini bisa ya infografis. Nah, biasanya di infografis ini ya, infografis ini ada yang bahasa Inggris atau misalnya ada ini bahasa Indonesia ya, kita buat yang infografis yang ini biar lebih langsung kelihatan nanti perbedaannya. Infografis ini kita perbesar ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini pola budaya. Nah, ini infografis ini kita mau nih misalnya ini jadi berbahasa Inggris atau sebaliknya. Atau mungkin ketika kita mencari template atau desain ada yang udah langsung bahasa Inggris dia. Nah, kita nggak usah kebingungan. Nah, ini caranya yaitu tadi Bu Darmawati ya. Bu Darmawati itu langsung dari ini asisten Canva. Terus kita tampilkan lainnya. Terus kita lihat terjemahan ini Bu ya. Terjemahan bisa Bu ya. Terjemahan ada. Langsung kita klik terjemahan. Terus di sini ada perintahnya. Di samping ini ya. Terjemah. Terus kita pilih misalnya opsinya ke bahasa Indonesia. Ke bahasa Inggris. Ini udah ada oke. Terus ini kan satu halaman, kecuali kalau misalnya dia ada 4 halaman boleh. Nah, di sini pilihan halamannya nanti, tapi karena satu halaman udah, baru kita langsung klik terjemahkan. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini udah muncul dia terjemahannya bahasa Inggris. Nah, ini. Ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya.
Nah, jadi dia udah langsung ini yang bahasa Indonesia tadi. Jadi yang bahasa Indonesia tadi jadi bukan hilang. Jadi ketika kita translate dia yang hasilnya itu langsung ke otomatis ke halaman berikutnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Itu mungkin tentang pertanyaan Ibu Darmawati tadi. Gimana Bu? Udah. Sudah dapat Bu Dharma? Baik, terima kasih sudah ketemu. Bapak, terima kasih. Ibu, terima kasih. Ya, good. Sama-sama Bu. Pak Miston, ini tadi Bu Yuliana ya, saya bacakan. Menarik sekali kalau bisa ditambahnya Pak, karena kehilangan jaringan saya tadi. Bagaimana membuat pembelajaran di kelas Pak mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia? Oh, ternyata sama. Ya Bu Yuliana, tadi sudah sama pertanyaannya dengan Bu Dharma ya. Ini sepertinya ini macam ada apin ya. Ketika Bu Yuliana nggak berhasil menyampaikan, langsung disampaikan Bu Dharma. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Dharma ya, Bu Yuliana ya. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti Bu. rekaman sesi kita ini akan saya kirimkan di grup Marnonang-Nonang ya. Jadi silakan bergabung di grup Marnonang-Nonang karena semua yang kita lakukan ini akan saya share di sana. Kalau mengenai modul mungkin apa ada nanti kalau ada modulnya Pak Riston boleh di-share juga nanti di Marnonang-Nonang ya. Oke. Nah, ada satu lagi pertanyaan mungkin Pak Riston sebelum kita akhiri. Yes, ya, Bu. Dari Pak Riki Anhar, ini tim kita nih, tim kita di Marnonang-Nonang di balik layar Pak, yang desain-desain flyer kita selalu beliau. Di Canva bisa nggak membuat komik Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah karakter bisa tampak depan, belakang, dan samping? Nah itu dia. Kalau tadi mungkin yang jalan ya, mobil yang jalan hanya nampak dari depan gitu ya Pak Riki ya. Apakah boleh dilihat tampak belakang atau tampak apa namanya ya, tampak depan, belakang, dan samping gitu. Oke. Atau 3 dimensi mungkin gitu ya. Oke, silakan Pak Riston. Oke, jadi yang pertama tadi pertanyaannya mengenai komik ya. Ya benar. Apakah bisa membuat komik di Canva? Nah, kalau di Canva sangat bisa sekali. Bahkan besok ada nih pelatihan tentang komik dari ini juga si kawan kita, kok kapten juga ya. Jadi bisa Bapak Ibu saya ini ya langsung aksi aja kita. Saya langsung oke. Nah, kita buat langsung dari beranda Canva. Oke, Bapak Ibu, boleh kita ini kayaknya kalau membahas Canva ini tiada habisnya ini. Banyak sekali yang kayaknya nanti mungkin ada sesi part 2-nya kita buat ini Bu Meda untuk lebih ini lagi sebenarnya kayaknya 1 jam kurang ini. Jadi ini dia Bapak Ibu kita langsung aja ke beranda baru kita aja buat aja di sini komik digital ya. Nah, jadi ini kemarin juga saya ikuti nah, jadi di sini udah langsung ada ya. Udah langsung ada dia di sini. Nah, jadi di komik digital ini misalnya seperti ini. Kita pilih yang ini Bapak Ibu satu, yang ini. Ini malah berbahasa Inggris ya. Iya. Nanti boleh kita ubah ke bahasa Indonesia dia. Nah, kita pilih terus kita sesuaikan. Nah, di sini ada langsung apanya? Ini kan ada 2 toko dia. Kita mau cari yang banyak toko. Terus ada di sini ekspresinya ada ketawa. Nah, di sini bisa ya kita sesuaikan. Bentar. Ini kok nggak ditemukan ya, maaf halaman itu kembali ke beranda bentar ya. Ini kadang kalau muncul seperti ini mungkin jaringan sebenarnya Bapak Ibu, jadi jangan, oh kok nggak bisa sih ya. Nah, sesuaikan template ini. Nah, kita cari dulu coba bentar ya Bapak Ibu. Bentar. Kita cari yang lain ya, yang mungkin ini kebetulan. Coba yang ini Bapak Ibu, ada yang ini kita cari. Oke. Terus kita langsung sesuaikan template. Oke, ini dia. Jadi kita nanti tinggal edit Bapak Ibu. Kita udah ada nih. Dan background warnanya ini pun boleh masih kita rubah. Nanti kita misalnya rubah dia jadi warna kayak ini. Terserah Bapak Ibu. Nah, jadi bisa. Ini kalau membuat komik. Terus kalau yang membuat tadi pertanyaannya bisa nggak tampak belakang, tampak samping. Gimana ya? Kalau untuk yang seperti itu biasanya misalnya kita buat apa objek ya objek salah satu objek. Nah biasanya misalnya kayak mobil tadi mobil enter. Nah
biasanya memang nggak tampak samping, biasanya kalaupun ini ya paling kita cari yang gambar yang atau misalnya posisinya ya. Misalnya ini posisi balik seperti ini aja sih. Kalau ibaratnya yang bisa mungkin bisa ya itu aja yang bisa saya bagikan Bapak Ibu. Tapi kalaupun misalnya posisinya mau diubah bisa biasanya seperti ini aja. Tapi kalau hanya untuk yang tadi saya sejauh ini nggak tahu tampak samping, tampak depan ya. Kita nanti cari aja gambar yang agak ini. Jadi Bapak Ibu semakin banyak karya-karya kita di Canva, sangat banyak sih yang perlu kita eksplor sebenarnya. Nah, jadi kalau saya dan enaknya lagi kalau di Canva ini karya-karya kita itu misalnya kalau kita belum selesai nih mengedit, saya mau lanjutkan besok hari, dia nggak hilang, artinya langsung ke-save sendiri, ter-save sendiri seperti kita kerja di Google Docs seperti itu atau kita membuat bahan, dia nggak hilang apa yang kita edit terakhir dia ter-save seperti itu. Nah, jadi karya-karya yang seperti saya kerjakan biasanya kadang karena ada kesibukan yang lain, nanti besok saya lanjutkan lagi misalnya seperti itu, dia tetap ada di situ, artinya nggak akan hilang. Jadi, nah apalagi misalnya kita mau membuat, sekarang kan bentar lagi mau PPDB nih, panitia penerimaan peserta didik baru. Nah di Canva boleh nanti kita membuat flyernya seperti apa nanti boleh Bapak Ibu ya, banyak lagi yang mau kita ekspor ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini udah jadi sampai jadi karena saking asiknya saya takutnya nanti ini kok jadi melorot waktunya. Enggak apa-apa Pak. Oke baik. Mungkin untuk menanggapi pertanyaan Pak Riki tadi boleh saya tambahi ya. Nanti mungkin kita eksplor lagi Pak Riki ya. Apakah mungkin bisa kita buat 3D, kita bisa eksplor lagi. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kita. Seru sekali rasanya, ramai teman-teman semua pada aktif. Dan saya lihat di daftar hadir Pak Riston banyak nih yang meminta nih Canva lagi dong. Nah, terus ada yang meminta kalau bisa kita buat dong pelatihan langsung praktek untuk membuat satu media pembelajaran sampai selesai gitu. Nah, kayaknya Pak Riston harus menyiapkan waktu lagi ini. Bapak Ibu, nanti kita akan lobby lagi Pak Riston atau mungkin kita akan didampingi oleh Duta Canva ya, ada Duta Canva Kapten ini. Nanti kita minta kolaborasi dari mereka. Boleh kita akan siapkan sesi membuat modul ajar atau media pembelajaran tuntas. Jadi satu topik itu dibahas ya. Jadi kita tetap di Canva. Mudah-mudahan nanti Pak Riston waktu kita ambil sesi berikutnya. Jadi ikuti terus informasi kita Bapak Ibu di grup Marnonang-Nonang ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas apresiasinya yang luar biasa Bapak Ibu. Mari kita tingkatkan keterampilan kita untuk bisa memberikan hal-hal yang menarik, hal-hal yang baik kepada peserta didik kita. Apalagi saat ini memang zamannya IT ya, zamannya teknologi ya. Jadi kalau kayak tadi ya anak-anak juga bisa kita minta mendesain pakai menggunakan handphone dengan Canva. Anak-anak bisa bermain game pendidikan menggunakan Canva seperti yang dijelaskan Pak Riston tadi. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita izin sesi foto, kita masuk sesi foto. Bapak Ibu mohon buka kameranya biar nampak wajahnya nanti. Ya. Saya full screen-kan dulu ini. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke. Silakan Bapak Ibu boleh memfoto masing-masing dan kita harapkan nanti di-share di media sosialnya masing-masing. Ya, kasih tahu ke teman-teman hebatnya dapat ilmu hari ini. Ya, semua angkat jempolnya. Angkat jempolnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi ikuti terus informasi-informasi kita. Kita akan melakukan sesi webinar setiap minggu. Untuk minggu depan Bapak Ibu, sesi webinar kita adalah IKM kurikulum IKM Mandiri Berbagi dengan topik pembuatan modul ajar.
Bapak Ibu yang ingin belajar tentang bagaimana membuat modul ajar di IKM boleh hadir minggu depan di hari Kamis tanggal 4 jam 16 sampai jam 17. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Riston sudah mengisi di komunitas kita. Selamat sore. Sama-sama Bu Meda. Terima kasih Pak Riston dan Bu Terima kasih. Terima kasih Bu, semua guru hebat. Nanti ada lagi mungkin boleh belajar lagi ya Bapak Ibu. Yang pasti tetap gunakan akun ID belajarnya biar bisa menikmati fitur-fitur yang ada di Canva. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Kami tunggu tawaran hari. Terima kasih Bu Meda, terima kasih Ko Kapten Pak Riston. Sama-sama Ibu.